Mie praktis, sedap, cepat, dan enak. Kalau kalian mau bikinkan sarapan, kalau yang jaga nenek ya bingung mau bikinkan sarapan apa, nah ini itu bikinnya cepet ya, mudah dibuat, cepat dan enak. Bismillah. Ini aku ada paha ayam, ini mau aku buang tulangnya ya. Nah, buat teman-teman yang bilang gimana sih cara buang tulang ayam, itu seperti ini kalau aku ya. Ini dipotong dulu, nah terus ini dibelah seperti ini. Ini tinggal ditarik, ini sedikit dibuka seperti ini ya, tapi hati-hati ya tangannya ya. Kalau pisaunya kecil itu lebih gampang. Ini aku menggunakan pisau besar. Nah, ini yang bagian atas. Ini tinggal dipisahkan dari tulangnya seperti ini saja, gampang kok. Nah, ini tinggal ditarik. Nah, ini kan bagian lutut ya kalau orang. Kalau orang ini bagian lututnya. Oke. Nah, ini tulangnya dan ini hasilnya. Nah, seperti ini. Tuh. Ini kalau mau dibikin chicken chop, ini tinggal diginiin aja ya. Yang agak tebal itu tinggal ditipiskan gitu. Oke. Tuh, hasilnya seperti ini. Oke, tapi ini mau aku gunakan untuk masak miswa, jadi ini mau aku potong kecil-kecil ya. Ini sesuai selera lah. Ini karena aku mau bikin miswa, ininya aku buang ya tulangnya ya. Aku mau ngambil dagingnya aja. Nah, untuk size-nya ini disesuaikan selera, mau besar ataupun kecil ya. Tuh, segini size-nya. Ini aku pindah ke wadah. Nah, ini mau aku bumbuin dengan garam. Ini bumbunya secukup rasa aja ya. Serbuk bawang putih, serbuk lada ajisyo, kalau nggak ada ya serbuk lada putih juga boleh. Ini aku nggak di endorse loh ya. Terus minyak wijen. Selalunya saya menggunakan serbuk lada ini, itu ada yang komen katanya kok disebut terus, emangnya di endorse. Ini aku nggak di endorse sama sekali, ini aku cuma ngasih tahu teman-teman apa yang saya gunakan aja ya. Ini digaulkan hingga sebati. Nah, ini kalau teman-teman nanya, ini ayamnya aku menggunakan ayam kampung ya, tapi kalau teman-teman nggak ada, menggunakan ayam biasa juga boleh ya, disesuaikan selera kita. Oke, tapi kalau ayam kampung pastinya lebih enak. Oke, ini aku sisihkan dulu. Aku mau nyincang bawang putih, cabai rawit. Nah, ini kalau suka pedas bisa dilebihkan, kalau nggak suka pedas ini bisa di skip. Kalau mau untuk anak-anak, cabenya di skip aja ya. Ataupun kalau mau buat nenek yang udah tua nggak suka pedas, cabenya di skip. Ini daun bawang. Nah, yang bagian putihnya ini nanti ditumis bareng dengan bawang putih. Kalau bagian yang hijau nanti buat taburan ya. Nah, ini ditumis dengan bawang putih. Mbak nggak menggunakan bawang merah, kalau nggak ada daun bawang diganti dengan bawang merah juga boleh ya, lebih kurang sama rasanya ya. Tapi kalau daun bawang nanti ini yang bagian hijau ini buat taburan lebih sedap, lebih wangi kalau suka daun bawang ya. Kalau nggak suka ya di skip aja. Sediakan panci karena ini mau aku makan sendiri, jadi aku menggunakan panci kecil aja ya. Panaskan minyak secukupnya. Nah, setelah minyaknya panas,
masukkan bawang putih sama daun bawang tadi ya. Ini ditumis hingga layu. Setelah layu, masukkan cabenya. Nah, ini ditumis hingga matang. Oke, ini jangan hangus-hangus dulu ya. Mau aku masukkan ayamnya, ini disisihkan. Nah, ini ayamnya dimasukkan. Ini ayamnya ditumis hingga matang. Nah, ini dicampurkan semua dengan bumbunya tadi ya. Nah, ini kan udah berubah warna tuh. Ini itu sebenarnya udah matang teman-teman. Sekarang masukkan air. Nah, karena berhubung ini aku punya air rebusan ayam, ataupun aku ngerebus ayam untuk bikin apa aku ngerebus ayam untuk bikin nasi ayam, jadi airnya itu aku sengaja nyimpan sedikit untuk bikin sup gitu ya. Ini dimasukkan secukupnya, disesuaikan kebutuhan kita lah ya, mau banyak ataupun sedikit disesuaikan kebutuhan kita. Nah, kalau nggak ada ini bisa diganti dengan air biasa juga boleh ya. Nah, ini tinggal dibumbuin dengan garam, serbuk lada. Ini serbuk ladanya aku campur, serbuk lada putih sama serbuk lada ajisyo. Kalau nggak ada serbuk lada putih juga cukup. Kalau mau campur ya ditambahin serbuk lada hitam kalau ada. Kalau nggak ada ya cukup serbuk lada putih. Ini gula. Nah, ini biarkan mendidih dulu. Kalau teman-teman biasa menggunakan penyedap, tambahkan penyedap. Ini kaldu jamurku habis, jadi nggak aku kasih kaldu jamur ya. Ini ditutup, biarkan mendidih. Nah, oke. Ini ayamnya udah matang, airnya juga udah mendidih ya teman-teman. Nah, ini dicek rasanya udah pas apa belum. Rasanya udah pas, asin manis gurihnya itu pas ya. Kalau masak sup ataupun kuah, pastikan rasanya itu balance, jadi hasilnya itu mantap. Nah, aku miswanya menggunakan miswa ini ya teman-teman. Sebenarnya miswanya itu disesuaikan selera lah, kalian mau menggunakan miswa brand apapun juga boleh ya. Ini dimasukkan aja. Nah, ini tinggal dimasak hingga miswanya matang. Kalau teman-teman mau direbus asing juga boleh. Maksudnya direbus asing itu gimana kak? Ya miswanya direbus sendiri gitu loh ya. Ini tinggal direbus hingga empuk. Nah, oke, ini miswanya udah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini, jangan terlalu lembek, nanti terlalu lembek tak sedap. Tapi lain lah ya kalau suka makan mie yang lembek-lembek gitu ya. Oke, ini tinggal ditambahkan bawang daun sama aja ya. Oke, seperti ini saja, ini udah siap. Matikan api. Sekarang tuang ke sini. Sekarang tinggal ditambahin bawang goreng. Ini aku ada stok bawang goreng ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya tuh. Sekarang kita cek rasa ya. Mie ini tuh cepet nyerap sup kalau nggak direbus asing-asing gitu ya teman-teman. Aku cek dulu kuahnya gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pas, manis gurihnya pas ya. Sekarang kita coba mie-nya. Ini miswa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya, bismillah. Ayamnya juga matangnya pas. Kalian mau ayamnya? Ini itu mie praktis, cepet ya teman-teman. Kalau kalian mau bikinkan sarapan, kalau yang jaga nenek ya bingung mau bikinkan sarapan apa, nah ini itu bikinnya cepet ya, mudah dibuat.
cepat dan enak. Bismillah. Kalau kalian mau bikin dengan telur juga boleh ya, ayamnya diganti dengan telur. Mantap, selamat mencoba. Bye bye, sampai jumpa di next video.